materi kita hari ini adalah dari Puskesmas, langsung dari Dr. Murti. Langsung live dari Puskesmas. Itulah kelebihan dari Telezoom, jadi meskipun kita jaraknya itu jauh, kita bisa langsung live, bisa langsung gabung. Ya, selamat datang bagi yang sudah gabung. Selamat pagi. Jadi untuk pemateri mengingatkan kembali bahwa pemateri kita dari Puskesmas langsung live dari Puskesmas. Itulah kelebihan dari Telezoom. Selamat datang juga bagi yang telah gabung melalui YouTube. Selamat bergabung di MPLS hari ketiga. Jadi di saat ini kita sudah memasuki hari ketiga dan hari yang terakhir. Ini nanti kita rekod, jadi kalau pada saat direkod tolong semuanya untuk mic-nya dinonaktifkan, di mute dulu. Untuk partisipan yang gabung di Telezoom, mic-nya mohon di mute. Saya Aga dari gugus 9. Ya, kita masih menunggu dari pihak Puskesmas gabung karena masih ada kendala teknis, jadi belum bisa gabung. Ini masih ada 47 partisipan yang ikut gabung hari ini. Masih ada 47 partisipan yang masuk di Telezoom. Yang tidak bisa masuk di Telezoom silakan gabung di YouTube. Paketannya Bu. Bu, pulsa kula dereng lebet. Sama Bu. Dimasuk lo. Ribon Bu. Itu salahmu. Bu, jangan konfir Bu. Itu salahmu sendiri. Sama Bu. Dan ya kita juga memberi kesempatan dari pihak kontrol sekian ratus siswa dalam satu malam itu tidak mungkin. Sekian ratus siswa dalam satu malam tidak mungkin. Tunggu saja. Jadi bagi kalian yang belum mendapatkan pulsa silahkan ditunggu terlebih dahulu, tidak usah terlalu banyak komentar. Bu, jangan konfir Bu. Itu salahmu sendiri. Mari dewe tonggon Bu, jangan konfir. Oh ya dikonfir belum menang wae. Dari gugus 9. Tarata. Dari Puskesmas sudah kita mulai. Ini yang masuk masih 71 partisipan. Sebentar lagi akan kita mulai acara pembukaannya. Nanti kalau sudah direkod tolong semuanya diam. Mic-nya semuanya di mute saat direkod. Ini yang masing-masing 71 partisipan. Rame-rame. Sebentar lagi acara pembukaannya. Nanti kalau sudah direkod
Iya. Mic-nya di-mute. Ada lagi. Kill. Iwan karo Iwan. Ya pikir Iwan. Selamat datang, selamat bergabung di Zoom atau di YouTube. Untuk siswa kelas 10 yang saat ini sedang melaksanakan MPLS. Aku. Kira tahu review Jason. Pane. Oh, Jo. Bene. Cok. Pulsa Bu. Tommy harus dia. Tommy. Pulsane ro mlebu pulsane. Tak rumah salah. Kemudian mohon maaf untuk 100 partisipan yang terhormat. Jadi untuk saat ini kita mute semuanya. Jangan sampai ada yang dibuka untuk mic-nya. Mic-nya di mute semua karena kita akan mulai pembukaan. Yang belum di mute tolong di mute terlebih dahulu. Tommy Saputro dereng. Tommy Saputro. Baik, oke, sudah direkod. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kalian telah melaksanakan MPLS di hari yang ketiga, di hari yang terakhir. Dan untuk pelaksanaan MPLS hari ini, materinya adalah materi yang sangat urgent, yaitu mengenai COVID-19, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Murti dari Puskesmas Durenan. Jadi sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya, acara berikutnya yaitu pemberian materi mengenai COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Murti dari Puskesmas. Kepada Ibu Dr. Murti yang saat ini posisinya ada di Puskesmas Durenan, disilakan. Monggo. Oke, silakan dokter, silakan langsung saja. Ya. Suara saya jelas bisa terdengar? Mohon maaf untuk partisipan semuanya di mute dulu. Jangan sampai ada yang dibuka untuk mic-nya. Gimana? Suara saya bisa terdengar dengan jelas?
Nah, suaranya sudah masuk. Coba. Ya, oke, saya mulai ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya dari siswa baru dari SMA Negeri 1 Durenan yang pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan MPLS melalui Zoom meeting, dan kami dari Puskesmas Durenan hari ini akan menyampaikan materi yang saat ini membuat kita harus belajar dari rumah, harus bekerja dari rumah dan membatasi aktivitas kita, yaitu karena adanya pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19 dan bagaimana kita harus bersikap atau menyikapi penyakit ini, nanti akan saya jelaskan dengan pemahaman awam saja ya. Jadi untuk penyakit COVID-19 ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, yaitu panduan untuk pencegahan bagi masyarakat. Jadi mengawali apa yang akan saya sampaikan, saya mulai dulu dengan apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Iya, ini kayaknya dari Puskesmas masih ada kendala teknis terkait dengan sinyal. Tapi masih kita tunggu, tetap kita tunggu dari Dr. Murti. Ya memang kelemahan dari jaringan internet seperti ini, melalui telezoom itu seperti ini, jadi mohon dimaafkan saja. Paketan Bu, bikin paketan. Ya. Bu Esti. Saya ingin berinteraksi dengan kalian, silahkan dada-dada dulu. Ada berapa siswa yang sudah masuk di telezoom saat ini? Selamat datang juga yang ada di YouTube. Selamat datang. Yang melihat dari YouTube, Sampai kau menang. sambil menonton, tidak usah ngomong, tapi cukup dada-dada saja. Saya sudah tahu kalian ada di sini. Hai, biar saya saja yang ngomong. Oke? Ya ini. Pulsane pundi?
Untuk kalian ketahui bahwa hari ini untuk penutupan MPLS itu direncanakan di jam setengah 11. Jadi jam setengah 11 atau jam 10.30 itu nanti kita rencanakan penutupan MPLS. Sedangkan untuk link presensi akan kita share seperti biasa, kita share di grup WA. Silakan untuk saat ini kalian yang ingin screenshot untuk mengisi daftar hadir, yang ingin screenshot bisa dilaksanakan. Ya, ini sambil menunggu dari Puskesmas Durenan yang saat ini masih ada kendala teknis, tapi ini sudah berusaha untuk masuk lagi karena tadi sempat lift 2 kali dan sekarang berusaha untuk masuk lagi karena terkendala jaringan. Ini mohon maaf. Sudah. Ya, Dr. Murti, silahkan bisa dilanjutkan untuk materinya. Yulu. Dr. Murti, sudah bisa dengar suara saya? Silakan dilanjutkan. Saya belum masuk, Bu. Dr. Murti, apakah bisa dengar suara saya? Halo, Dr. Murti? Dr. Murti, apakah bisa dengar suara saya? Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis. Terima kasih. Ya, kembali lagi. Iya, langsung dilanjutkan saja ya. Silakan. Share screen-nya bisa diaktifkan, Bu Esti? Iya. Share screen-nya bisa diaktifkan? Bisa, silakan. Oke. Share screen dari situ nggih? Nggih, bisa. Nggih. Silakan nggih. Ya, oke. Terima kasih. Sudah kelihatan ya? Ini masih loading, Jadi Dr. saya Murti. ulang lagi mohon maaf atas Oh ya, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena saya juga jadi host baru pertama kali. Tidak apa-apa, dimaafkan. Tapi tersenggol. Okay. Saya lanjutkan kembali. Jadi kita bicara pada pagi hari ini tentang COVID-19 atau yang merupakan dia singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Kenapa dinamakan demikian? Biasanya sebuah virus itu akan diberi nama berdasarkan penemunya atau dari mana kota dia berasal, seperti itu ya. Khusus untuk Coronavirus Disease ini diberi nama Coronavirus
itu? Hilangkah suara saya? Gimana? Dengar lagi ya? Hilang Bu, tadi hilang Bu. Tadi hilang. Sudah tekan. Pakai ini. Oke. Cek. Tes. Wait. Cek. Gimana? Bisa terdengar suara saya? Mainnya hebat. Sudah dilanjutkan ya. Oke. Semoga tidak keluar lagi. Jadi coronavirus ini adalah sebuah virus yang mana dia berasal dari Wuhan, Cina. Karena dia keluar pada tahun 2019 disebut coronavirus disease 2019. Sehingga dia merupakan keturunan daripada corona yang terdahulu yang menyebabkan penyakit flu burung maupun flu unta dari Arab. Yang terakhir ini dia bermutasi sehingga bisa ditularkan melalui kelelawar dan reptil yang lain. Untuk virus corona ini akhirnya dia bisa bermutasi sehingga penularannya menjadi lebih cepat dan menyebar ke seluruh dunia sehingga menimbulkan pandemi yang mana pada akhirnya oleh WHO pada bulan Maret tanggal 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi. Yang dimaksud dengan pandemi itu apabila wabah sudah menyerang seluruh bagian bumi atau sudah merata seluruh dunia itu akan dinamakan sebagai pandemi. Dan ini menjadi kedaruratan internasional, bencana internasional. Virus ini karena dia pada dasarnya adalah virus, jadi screen-nya kenapa? Sendiri. Oke, jadi virus ini namanya sebuah virus itu selalu membutuhkan inang atau tempat hidup karena dia selnya tidak lengkap sehingga dia butuh tempat untuk dia hidup. Sehingga selalu virus hanya bisa bertahan hidup dalam sebuah sel yang hidup. Manakala sebuah virus corona ini keunikannya adalah dia mampu bertahan hidup di luar sel tubuh manusia selama beberapa jam. Bahkan yang terakhir dia bisa bertahan sampai 8 jam di luar sel tubuh manusia. Dan inilah yang menyebabkan kenapa virus ini menjadi sangat ganas dan sangat menular. Karena kalau virus biasanya itu harus
harus berada pindah dari tubuh manusia atau dari hewan itu langsung ke sel yang hidup. Sedangkan virus corona ini bisa bermutasi sedemikian rupa sehingga dia mampu bertahan di benda-benda atau di udara bebas atau di tangan kita itu selama bisa maksimal mencapai 8 jam lamanya. Jadi 8 jam ketika kita berada di dalam. Maaf lagi, saya lanjutkan lagi. Semoga ini ganti jaringan bisa lebih stabil. Sehingga dia akan menjadi lebih ganas ya. Jadi untuk coronavirus sendiri, itu gejalanya adalah seperti penyakit flu pada umumnya, yaitu gejalanya bisa dimulai dengan demam, batuk pilek, badan meriang, lemah, nyeri-nyeri seluruh tubuh, sakit tenggorokan, atau kalau berat bisa sampai terjadi gangguan pernafasan atau sesak nafas. Sementara keluhan ini, gejala ini tidak selalu muncul semuanya pada satu orang, tetapi bisa muncul hanya salah satu, bisa muncul beberapa gejala, tergantung ringan atau berat ringannya infeksi. Dan berat ringannya gejala ini juga dipengaruhi oleh imunitas, kekebalan tubuh seseorang. Yang mana ketika orang itu adalah orang yang usia muda, dan tidak mempunyai penyakit penyerta atau orangnya sehat, biasanya orang yang terinfeksi virus ini bisa melawan sehingga tidak jatuh sakit, sehingga bisa dalam kondisi yang baik. Tetapi ketika yang terinfeksi oleh virus ini adalah orang yang dalam posisi imunitas atau kekebalan Nah, bagaimana ketika orang infeksi virus, maka dia akan menimbulkan gejala atau tidak bergejala. Ketika tidak bergejala, itu disebut namanya OTG atau orang tanpa gejala. Nah, karena sampai saat ini belum tersedia vaksin atau obat yang pasti untuk penyakit COVID-19 ini, maka upaya yang kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita tidak tertular oleh virus ini. Di mana penularannya bisa melalui droplet atau cairan tetesan, percikan cairan kita yang berasal dari saluran pernafasan, yaitu bisa dari batuk atau bisa dari bersin, atau mungkin bisa dari sentuhan tangan. Ketika kita batuk atau bersin, biasanya kita refleks menutup mulut, sehingga tangan kita bisa tertempel atau virus itu bisa menempel di tangan kita. Dan ketika kita berkontak dengan orang lain, misalnya berjabat tangan, atau kita menyentuh benda-benda yang tangan kita terkontaminasi virus, itu nanti benda itu akan tercemar atau terpapar virus, dan ketika benda itu disentuh oleh orang lain, maka dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah, berat ringannya keluhan itu nanti akan tergantung dari tadi saya bilang adalah kekebalan tubuhnya. Ketika kekebalan tubuhnya baik, orangnya kuat, sehat, terinfeksi virus ini akan menimbulkan
yang namanya orang tanpa gejala, dia tidak akan mengeluh sakit. Hanya mungkin keluhannya seperti meriang, badan tidak nyaman, nafsu makan menurun, itu biasanya orang tidak begitu terasa. Orang akan merasakan dia sakit manakala sudah ada keluhan demam tinggi dan nyeri-nyeri di seluruh tubuhnya, atau bahkan sampai menuju ke sesak. Nah, ketika masih dalam tahap OTG, jadi orang-orang muda, yang kita khawatirkan itu adalah ketika dia orang muda, kuat, sehat, terinfeksi, tanpa gejala, tidak merasa sakit, tetapi orang seperti ini sangat menular. Dia bisa menulari orang lain. Jadi ketika orang Nah, seperti yang lanjut ya. Jadi nanti akan muncul beberapa kelompok manusia yang terinfeksi oleh COVID itu. Dalam definisi di dalam pedoman itu ada beberapa, namanya ada OTG atau orang tanpa gejala, kemudian ada ODP orang dalam pemantauan, dan ada PDP atau pasien dalam pengawasan, dan yang terakhir adalah kasus konfirmasi. Jadi orang yang tanpa gejala itu apa? Adalah orang yang tidak bergejala, memiliki risiko tertular dari orang positif. Dia sebenarnya adalah kontak erat. Kontak erat dari orang yang positif. Kalau ada seseorang yang konfirm positif COVID, lalu ada orang di sekitarnya yang berkontak erat. Kontak erat adalah definisinya berkontak dalam jarak kurang dari 1 meter. Maka orang-orang ini berpotensi menjadi OTG, orang yang membawa virus tapi tidak jatuh sakit. Tetapi orang dengan OTG ini sangat bisa menular kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah yang istilahnya disebut sebagai ODP. ODP atau orang dalam pemantauan adalah orang yang mengalami keluhan sakit bergejala seperti gejala virus COVID, yaitu demam dan suhu 38 derajat atau lebih, punya riwayat demam seperti gangguan pernafasan, sakit pilek, batuk, meriang, nyeri telan, dan dia ada riwayat 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu mempunyai riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit atau dari daerah yang berisiko tinggi atau dari negara yang sangat tinggi kasus COVID-nya, sehingga orang ini kalau mengalami keluhan nanti akan disebut sebagai ODP. Atau bisa disebut juga sebagai orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan atau saluran pernafasan akut, batuk, pilek, panas, dan 14 hari terakhir ada riwayat berkontak atau berkontak erat atau bersama-sama dengan orang yang sudah positif dinyatakan COVID-19. Berikutnya ada yang namanya PDP. PDP atau pasien dalam pengawasan adalah orang dengan seperti ODP, tetapi dengan gejala berat, di mana ada muncul sesak nafas atau peradangan paru-paru. Bisa dibuktikan dengan foto rongsen atau bisa juga dengan gejala klinis yang tampak sesak. Ini nanti harus dirawat di rumah sakit. Jadi dia panas tinggi, sesak, kemudian ada riwayat. Jadi untuk membedakan penyakit COVID-19 dengan penyakit flu biasanya, itu kan gejalanya hampir sama, hampir mirip. Bedanya nanti adalah dengan riwayat kontak. Dia dalam 14 hari terakhir pernah bertemu, bersinggungan, berhubungan dengan orang-orang yang positif COVID, ataukah dia punya riwayat perjalanan yang berisiko tinggi. Misalnya dia baru dari Surabaya, dari Jakarta, yang mana kasus COVID-nya di saat-saat ini adalah sangat tinggi, atau dia misalnya habis naik kendaraan umum, naik travel dari Surabaya, dari Juanda, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang punya risiko. Ketika orang-orang seperti itu mengalami keluhan flu, batuk, dan pilek, gejala-gejala seperti flu, maka dia akan dicurigai sebagai kasus COVID.
sebelum nanti pada akhirnya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang membuktikan tidak. Tapi selama pemeriksaan hasilnya belum keluar, maka itu dianggap iya dulu untuk mencegah penularan lebih lanjut. Kemudian ada kasus konfirm. Konfirm itu adalah orang yang sudah positif menderita COVID. Jadi untuk menyatakan orang adalah positif COVID dengan syarat adalah hasil swab dari PCR atau polymerase chain reaction. Itu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan dengan melakukan hapusan tenggorok atau hapusan hidung. Nanti diperiksa dari lendirnya itu diambil dengan alat begitu, yang dideteksi adalah DNA virusnya. Nanti kalau dari swab itu ditemukan DNA virus, maka betul dia memang sedang terinfeksi virus COVID. Ada lagi istilah namanya komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta yang bisa memperberat di mana ketika orang terpapar virus, terinfeksi virus COVID dan mempunyai komorbid atau penyakit penyerta, maka dia akan jatuh pada kondisi yang buruk. Biasanya akan mengalami komplikasi sampai meninggal. Jadi banyak sekali kasus orang terinfeksi COVID itu meninggal itu karena dia sebelumnya sudah mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Penyakit penyerta yang bisa memperparah kondisi COVID-19 antara lain penyakit diabetes dan penyakit komorbid yang bisa memperparah kondisi COVID-19 adalah penyakit hipertensi, diabetes, penyakit-penyakit gangguan imun, kemudian penyakit paru-paru, alergi, kanker, dan beberapa penyakit yang lain. Ditambah juga komorbiditas yang paling harus diwaspadai adalah usia lanjut. Jadi kalau lansia kena COVID itu bisa fatal. COVID bukan sesuatu yang tidak nyata atau diada-adakan. Benar-benar itu memang ada di antara kita. Saat ini menjadi pandemi atau menyerang seluruh penduduk dunia. Jadi kalau ada di media sosial mengatakan bahwa itu adalah settingan, bahwa itu adalah hoax, bahwa itu terus ini benar-benar ada dan mengancam kita semuanya, tidak peduli itu tenaga kesehatan, tidak peduli itu masyarakat umum, tidak peduli itu siapapun, apabila berada dan berperilaku yang berisiko tinggi, tetap dia akan bisa tertular oleh virus COVID-19. Maka itu kenapa sampai hari ini sistem pembelajaran belum diizinkan untuk pembelajaran tatap muka langsung atau bertemu secara langsung karena masih berisiko tinggi terjadi penularan. Sampai hari ini untuk wilayah Kabupaten Trenggalek juga kasus COVID-19 masih terus bertambah. Sedangkan syarat untuk bisa melaksanakan pembelajaran langsung apabila suatu daerah itu sudah menjadi zona hijau. Kalau masih zona kuning, orange, apalagi merah, itu maka pembelajaran tatap muka langsung masih belum diizinkan. Untuk Kabupaten Trenggalek sendiri saat ini mungkin zonanya masih berwarna oranye, jadi di bawahnya merah. Dan untuk Kecamatan Burinan sendiri, itu juga karena kasus COVID positifnya ada, pernah ada, PDP-nya juga ada, ODP-nya juga ada, maka juga masih berisiko tinggi. Dan kita berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten Tulungagung yang mana kasus COVID-nya sangat tinggi. Sehingga sampai hari ini masih belum bisa kita bertemu secara langsung untuk kegiatan tatap muka pembelajaran maupun kegiatan yang lain. Jadi pembelajaran masih dilaksanakan secara online. Untuk itu, bagaimana kita semuanya supaya bisa terhindar? Jadi kita harus memahami bagaimana protokol-protokol pencegahan
COVID-19 ini baik di rumah, di lingkungan masyarakat, nanti di sekolah, atau di mana. Yang namanya biasa disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Kita saat ini harus beraktivitas di antara pandemi COVID, sehingga kita harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID terhadap kita sendiri maupun keluarga kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun imunitas atau meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan ada beberapa hal yang dilakukan untuk mencegah penularan. Jadi intinya ada di situ. Bagaimana kita mencegah diri kita dan keluarga kita dari COVID-19 itu ada beberapa cara yang dibagi menjadi kelompok. Satu, meningkatkan imunitas. Kedua, mencegah penularan. Untuk yang meningkatkan imunitas tentu adalah dengan makan makanan yang bergizi seimbang, istirahat cukup, kemudian melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Adik-adik hati-hati, kalau saat ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, otomatis kegiatan kita itu banyak dibatasi di dalam rumah. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi karena saat ini kita banyak beraktivitas di rumah, tidak boleh keluar untuk yang tidak sangat perlu, maka hati-hati kita nanti akan akan mengalami keterbatasan aktivitas fisik. Banyak dari anak-anak semuanya itu kegiatannya hanya di depan TV, pegang HP, dan hanya sekitaran itu. Itu nanti akan menurunkan kekebalan tubuh kita. Akan menurunkan kekebalan tubuh kita. Jadi selama beraktivitas fisik di rumah, selama SPH atau sekolah dari rumah, jangan lupa berolahraga. Berolahraga bisa dengan senam, bisa dengan berjalan, bisa dengan beraktivitas yang lain, mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk-bentuk dari aktivitas fisik. Jangan sampai kita hanya pegang HP dan online saja. Itu nanti pasti akan menurunkan kekebalan tubuh. Terus kemudian selain makan makanan gizi seimbang, kemudian kita istirahat cukup, melakukan aktivitas fisik, ingat bahwa COVID-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan, sehingga untuk perokok itu sangat berbahaya dia kalau tertular COVID, sehingga jangan sampai kita menjadi perokok. Tidak merokok, dan kalau untuk orang-orang yang sangat berisiko ataupun kita saat ini bisa menambah asupan suplemen vitamin yang dianjurkan untuk pencegahan untuk melawan virus atau meningkatkan kekebalan tubuh adalah suplemen vitamin Jadi untuk vitamin yang disarankan adalah yang mengandung vitamin C, kemudian vitamin A, terus dan vitamin E, atau biasa disebut sebagai antioksidan. Bisa ditambah dengan kalsium. Itu semua bisa membantu kita dengan memperbanyak konsumsi jus, dengan mengkonsumsi sayur dan buah atau jus. Jadi bisa membuat jus yang daripada jus jeruk atau buah-buahan yang lain itu bisa membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Nah, bagaimana dengan upaya untuk pencegahan penularan? Jadi karena virus ini adalah virus yang kuat, dia bisa berada di luar tubuh manusia untuk beberapa jam, maka kita harus menjaga jarak. Jadi tujuannya menjaga jarak. Yang pertama adalah jaga jarak. Jaga jarak itu adalah untuk menghindari droplet atau percikan daripada air ludah maupun bersin dari orang mengenai kita. Karena bersin itu Bu, ada yang gambar, Bu. Gambar nggak jelas, Bu. Tolong, help. Gambarnya nggak jelas, Bu. Ini dua tosi. Woi. Kemudian Penyaturan, Bu. Aturan, Bu. Aturan, Bu. Gambarnya jelas, kita harus selalu mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir karena virus bisa mati dengan sabun. Virus bisa mati. Sing gambari hapus senja, nutupi lo. Untuk praktis bisa dibuat kemana-mana. Sing gambari sapa to? Sing gambari sapa to? Alkohol. Cerita itu bapakku Poluan. Alkohol yang bisa dipakai adalah alkohol yang minimal konsentrasinya 70%. Nggak usah caper nek ini, nggak usah caper nek ini. Saat ini direkomendasikan oleh WHO, kalau dulu memang masker itu disarankan untuk orang yang sakit dan untuk petugas medis saja. Tetapi mengingat ada penemuan terbaru bahwa virus ini bisa melayang-layang di udara, membentuk aerosol dan ditularkan melalui udara, maka Maksudnya piye to sing nulis iki? Kurang gayan ya wi. Nulis iki. Wih, hapus nih serawi. Tolong dihargai to, Dik. Aja ganggu. Woi, sopo lho iki? Gambar ngawuri. Hei. Jadi sapa to iki gambar? Gambare dihapus lo, Gambare lho, Pak. Belum tak. Gambare lo, Yo ngawut. Nino Najwa sopo? Gambare bos. Dik, tolong dihargai. Hei, so gambar jenengan. udah lanjut aja. Gak apa-apa, saya lanjutkan. Semoga itu yang Oke, Bu Esti pulsa aku masuk, Bu, 20K. Makasih, Bu. Terima kasih. Pulsa aku piye? Raine rasa caper. Apa rai-rai kok? Mau dihargai to, Dek. Gambare itu. sakit maka virus ini bisa memakai masker itu penting untuk menjaga orang lain tidak tertular. Jadi bagaimana cara pencegahan kita selama COVID-19 ini? Tetap adalah yang pertama pakai masker, kedua seringlah mencuci tangan, ketiga menjaga jarak. Jadi kita harus berjarak dengan orang lain minimal 1 meter, bisa sampai dengan 2 meter. Kemudian hindari kerumunan. Kita belum boleh berkumpul dulu bersama dalam suatu ruangan untuk kegiatan bersama dan tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak sangat penting.
Lalu bagaimana apabila di antara kita atau di antara keluarga kita itu merasakan gejala-gejala seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan flu atau COVID-19. Jadi saat ini apabila kita merasakan gejala-gejala seperti itu, maka hubungi petugas kesehatan setempat. Ya, jadi untuk penanganan COVID-19 ini ada yang namanya gugus tugas, mulai dari gugus tugas pemerintah pusat, gugus tugas provinsi, gugus tugas kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa. Kalau di desa namanya ada Satgas Desa. Sangat penting untuk yang namanya isolasi mandiri bagi pelaku perjalanan. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, Trenggalek sebenarnya masih aman untuk transmisi lokal. Tetapi kasus yang muncul selalu berasal dari orang-orang yang punya riwayat perjalanan dari luar daerah dan atau orang-orang yang memiliki komorbid atau memiliki penyakit penyerta. Di antara yang lain yang misalnya terjadi penularan lokal, alhamdulillah dengan usaha kita bersama masih belum ada. Sehingga untuk siapapun yang baru bepergian dari luar daerah, utamanya daerah-daerah yang red zone atau zona merah seperti Surabaya, Jombang, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, kemudian Malang Raya, Malang, Batu, dan seterusnya. Kalau baru bepergian dari situ, berkontak dengan wilayah di situ, maka sepulangnya atau ketika masuk ke wilayah kita, itu harus melapor ke Satgas Desa, kemudian melakukan isolasi mandiri, tidak boleh keluar rumah, dan tidak hanya itu, diupayakan supaya tidak berkontak erat dengan orang-orang yang satu rumah, untuk menjaga supaya orang satu rumah juga tidak tertular. Jadi protokol melaksanakan isolasi mandiri itu tidak hanya sekedar berada di rumah saja. Artinya di dalam rumah juga harus menerapkan protokol kesehatan. Ketika dia adalah orang yang berisiko tinggi, misalnya dia mengalami gejala flu atau dia hanya pelaku perjalanan, ketika melakukan isolasi mandiri juga harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Apa saja? Di dalam rumah ketika bersama dengan anggota keluarga juga harus pakai masker karena dianggap membawa virus. Kedua, dia harus sering juga mencuci tangan. Kemudian makan makanan bergizi, minum vitamin, dan seterusnya. Itu protokol yang harus dilalui. Jangan sampai melakukan isolasi mandiri tetapi tetap di rumah nggak pakai masker, kemudian bersama dengan teman keluarganya satu rumah dengan jarak kurang dari 1 meter, itu namanya nanti menjadi penularan di dalam rumah. Akhirnya isolasi mandiri tetapi tidak menularkan ke orang lain, tapi menulari orang di dalam satu rumah. Jadi isolasi mandiri itu sangat penting, tetap juga dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian bagi orang-orang yang berasal dari luar Kabupaten Trenggalek, saat ini pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan dan untuk penanganan secara cepat, maka semua yang pulang dari daerah berisiko tinggi itu dilakukan pemeriksaan rapid test. Tujuan dari pemeriksaan rapid test itu memang tidak untuk memastikan bahwa dia positif terinfeksi, tetapi adalah upaya untuk menjaring screening bahwa kalau orang dengan rapid test positif itu dia pernah terpapar virus, di dalam tubuhnya ada antibodi. Sedangkan antibodi itu belum tentu menggambarkan bahwa saat itu dia membawa virus. Tetapi itu adalah upaya yang cepat yang bisa dilakukan dibanding swab yang butuh alat canggih, butuh tenaga canggih, dan tidak kemampuan untuk melaksanakan swab itu sangat terbatas. Sehingga kalau kita mengandalkan swab, itu nanti prosesnya akan menjadi lebih lama dan akan membahayakan kelompok apabila kita mengandalkan swab untuk deteksi. Sehingga kenapa walaupun rapid test itu bukan alat diagnostik yang pasti, tetap dipakai sebagai alat screening. Screening itu penjaringan, mengerucutkan. Jadi ketika ada orang yang dicurigai, maka kecurigaan itu akan semakin mengerucut manakala rapid test-nya reaktif. Dan ketika rapid test reaktif nanti akan ditindaklanjuti dengan swab. Jadi artinya itu membantu mengurangi atau membantu mempersempit sasaran yang harus diswab. Jadi ketika orang rapid test-nya reaktif itu baru nanti akan dilanjutkan pada tahap berikutnya pemeriksaan swab. Sebenarnya memang idealnya ketika kita punya kemampuan yang maksimal, maka siapapun yang dicurigai itu
langsung dilakukan swab dan itu langsung akan pasti dia membawa virus atau tidak. Tapi karena saat ini kemampuan dari negara kita dan pemerintah itu seperti itu, maka kita harus melewati rapid test dulu supaya bisa sasarannya itu lebih mengerucut. Jadi tidak semua sasaran bisa dilakukan swab, mengingat biayanya cukup besar dan tenaganya yang mampu melakukan pemeriksaan swab serta alatnya itu terbatas. Seperti itu. Jadi kalau ada hoak-hoak mengatakan bahwa rapid test itu adalah alat untuk membesar-besarkan bahwa orang yang di rapid test itu positif, itu sebenarnya tidak selalu, memang betul, memang tidak selalu setiap rapid test reaktif bahwa kita sedang membawa, tapi pernah membawa. Artinya bahwa rapid test itu hanya mendeteksi antibodi. Antibodi adalah hasil reaksi tubuh manusia, reaksi imunitas ketika kita pernah terserang virus, lalu kita bereaksi melawan, maka akan ada bekasnya bentuknya antibodi. Nah, antibodi ini yang akan terdeteksi. Sedangkan kalau swab adalah virusnya langsung, badan virusnya langsung yang berada di tenggorokan yang akan terdeteksi. Cuman pengambilan swab itu akan lebih tidak nyaman dibanding dengan rapid test. Seperti itu, nggih. Selanjutnya, saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya. Tetapi ternyata memang pelaku perjalanan ini saat ini memang orang yang hilir mudik ke sana kemari dari daerah yang berisiko tinggi menuju ke daerah yang lain, inilah yang masih membawa virus ini menular dari orang satu ke orang yang lain. Memang sulit, tetapi Anda semua atau kita semuanya yang bisa berdisiplin berada di rumah, mohon untuk selalu berada di rumah supaya virus ini segera terkendali, supaya virus ini tidak terus-menerus menyebar dan supaya kita bisa segera sekolah dengan cara tatap muka secara langsung. Lalu bagaimana ketika seseorang sudah terinfeksi virus corona? Jadi prosedurnya ketika ditemukan rapid test reaktif maka akan dilanjutkan dengan swab. Ketika selama menunggu hasil swab dan ketika selama proses menegakkan diagnosa, orang yang dicurigai harus melakukan isolasi mandiri. Kalau dia mampu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, manakala rumahnya layak untuk dijadikan tempat isolasi, jumlah penghuninya tidak terlalu padat, itu bisa dilakukan. Tapi ketika penghuni di dalam rumah itu orang-orang berisiko, misalnya ada lansia, ada orang diabetes, ada orang dengan penderita diabetes, maka mungkin perlu dicarikan tempat lain untuk melaksanakan isolasi, yaitu bisa di desa, di karantina desa, atau bisa di asrama kabupaten. Begitu. Jadi kenapa ada orang yang diisolasi di rumah sendiri, ada yang diisolasi di desa, ada yang diisolasi di kabupaten, itu tergantung kemampuan masing-masing. Ketika orang dengan rapid test reaktif, itu maka dia harus benar-benar isolasinya dengan pengawasan ketat. Maka bisa melaksanakan isolasi mandiri di rumah apabila punya tempat yang cukup layak, bisa atau apabila tidak mampu, bisa melaksanakan isolasi di rumah karantina desa, atau apabila tidak mampu lagi bisa melaksanakan isolasi di asrama COVID yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Asrama COVID yang disediakan oleh kabupaten itu saat ini ada 3. Yang pertama adalah yang asrama COVID-1 itu untuk kasus konfirm atau yang positif. Asrama COVID-2 juga sekarang sudah dimanfaatkan untuk kasus konfirm dan reaktif. Kemudian nanti kalau sudah tidak cukup akan ada lagi asrama baru yang saat ini mungkin dipersiapkan ada di SMP 1 Pegalan. Mengingat semakin hari kasusnya semakin bertambah, ini kita semua harus menyadari betul-betul menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat penting, yang apabila kita sembrono, yang apabila kita tidak berhati-hati, maka kita bisa tertular. Itu yang harus disadari oleh semua orang. Kedisiplinan memakai masker, kedisiplinan menjaga jarak, kedisiplinan mencuci tangan, dan kejujuran ketika kita melakukan riwayat perjalanan atau berkontak dengan orang lain, itulah yang sangat penting menjadi kunci untuk pencegahan penularan. Manakala nanti rapid test-nya reaktif, kemudian diswab hasilnya positif, itu saat ini kebijakan pemerintah daerah wajib dilakukan isolasi di asrama untuk mencegah penularan lebih lanjut. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait COVID-19. Intinya adalah tetap pada kedisiplinan kita masing-masing dan kesadaran kita masing-masing bahwa virus ini ada, virus ini berbahaya, bisa menular, dan bagaimana kita masing-masing mencegah
penularan virus ini. Mungkin dari paparan saya pembukaan itu dulu, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab apabila ada yang ditanyakan ya. Ya, ini sesi tanya jawab ya dokter ya. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat chat, nanti kita bacakan. Yang membacakan adalah operator. Saya mengingatkan lagi satu hal mungkin terkait dengan masker ya. Saat ini mungkin orang memang sudah banyak yang menggunakan masker, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan masker. Masker itu fungsinya adalah menghalangi kita dari paparan virus dari orang lain dan juga menghalangi droplet atau percikan dari air ludah kita atau bersin kita mengenai orang lain. Jadi masker ini harus diperhatikan masa pakainya. Jangan dipakai terus berulang-ulang. Jadi masker itu punya waktu masa pemakaian durasi itu hanya 4-6 jam saja. Jadi ketika nanti misalnya adik-adik itu sudah melakukan sekolah pergi keluar rumah atau nanti perlu ada tatap muka di sekolah sudah diperbolehkan, maka nanti harus membawa masker cadangan kalau kita pergi keluar rumah. Jadi kalau masker ini sudah kita pakai selama 4 sampai dengan 6 jam harus diganti. Kita ketika adaptasi kebiasaan baru ini, ketika kita keluar rumah harus mempersiapkan bekal, antara lain masker cadangan, terus kemudian tempat untuk menyimpan masker kita. Apabila masker bekas jangan dibuang sembarangan. Kalau maskernya bisa dicuci kembali, nanti bisa dicuci kembali. Kemudian kita harus membawa sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Itu perlengkapan wajib yang harus kita bawa. Dan manakala mungkin dimungkinkan, itu lebih bagus lagi kalau kita keluar rumah itu memakai kacamata. Karena memakai kacamata atau bisa mungkin diganti dengan face shield atau pelindung wajah. Jadi fungsinya pelindung wajah itu menghindari percikan droplet ke dalam mata kita. Jadi kita bisa pakai face shield atau kita bisa pakai kacamata yang bisa melindungi mata kita dari percikan. Jadi masker itu pemakaiannya juga harus hati-hati. Jangan kita suka menggantungkan masker di dagu, karena dagu kita ini kotor, nanti juga itu maskernya menjadi tidak bersih dan kita bisa menghirup kotoran dari dagu kita sendiri. Kemudian jangan juga memegang-megang bagian depan masker, karena bagian depan masker itu adalah terpapar oleh virus, debu dan lain-lain. Nanti tangan kita akan menjadi tidak steril, tangan kita akan menjadi kotor ketika kita memegang bagian depan masker. Jadi ketika kita melepas masker itu dari samping, lalu dilepaskan. Kalau kita pengen makan, kita pengen minum, jangan diturunkan ke dagu, dilepas saja sekalian. Dan dengan tanpa menyentuh bagian depan masker, kita sentuh bagian tepinya saja, lalu kita tempatkan di tempat yang aman yang tidak tersentuh oleh tangan kita. Seperti itu ya. Jadi setelah kita melepas masker atau menggunakan, jadi kita menyentuh masker, kita jangan lupa untuk cuci tangan. Kalau kita tidak bisa cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Seperti itu. Nanti mungkin materi ini bisa saya titipkan untuk di-share ya Bu Esti. Iya, siap. Yeah. Kita share di grup ya. Cukup menarik dan mudah untuk dipahami. Iya, betul. Iya, nanti bisa juga kita share di seluruh warga SMA Durena. Jadi tidak hanya siswa kelas 10. Semuanya, Bapak Ibu guru nanti juga kita cuma untuk orang awam sehingga bisa untuk di sini nanti sudah jelas semuanya. Jadi pencegahan COVID dimanapun, di tempat ibadah, di sekolah, di pusat perbelanjaan, kemudian bagaimana melakukan isolasi mandiri, lalu dan seterusnya itu bisa dibaca dengan lebih jelas. Karena ini kendala memang kalau Zoom meeting kan jaringannya itu bisa putus-putus dan lain sebagainya. Anak-anak saya rasa cukup mampu. Nanti mungkin untuk meningkatkan pemahaman mereka
itu saran saya bisa diberikan kuesioner gitu ya, kuesioner terkait COVID ini, nanti bisa dijawab secara online. Jadi untuk menggali pemahaman sejauh mana mereka memahami tentang COVID ini dan bagaimana mereka harus melakukan itu kita bisa membuat kuesioner melalui online, sehingga kita bisa mengukur pemahaman anak-anak terkait pemahaman tentang COVID-19. Itu ya, Bu Esti. Terima kasih. Apakah ini dari Dr. Murti sudah mau ditutup? Ataukah mungkin ada pertanyaan dari siswa? Ini kalau saya lihat, apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Ternyata yang chat di Zoom tidak ada pertanyaan sama sekali, berarti semuanya sudah jelas. Jadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Murti berarti sudah bisa diterima semuanya oleh para partisipan. Terima kasih. Semoga bisa diterima dengan segala Saya kira memang kalau COVID ini kan sudah setiap hari berita di media, adik-adik juga memantau, ada link-link dari Kemenkes, ada macam-macam yang bisa diakses. Saya kira bukan sesuatu yang awam, saya hanya menekankan penekanan bahwa ini masih ada dan masih berbahaya, kasusnya masih terus bertambah, dan hari ini adalah rekor tertinggi Kabupaten Trenggalek dalam penambahan kasus. Mungkin kita perlu prihatin ya, jadi jangan anggap ini enteng. Nanti bisa dipantau di linknya Kominfo, mungkin melalui YouTube atau apa, atau Facebook atau Instagram, bahwa rekor tertinggi penambahan kasus dan tetap masih dari orang-orang yang perilaku perjalanan berisiko. Untuk itu makanya mohon masih bersabar, tetap di rumah, jangan pergi keluar rumah, jangan mengunjungi saudaranya yang jauh. Kalau bisa saudaranya yang jauh atau siapapun yang dari Surabaya dan sekitarnya, Malang Raya dan sekitarnya, dimohon untuk bersabar, untuk tidak pulang dulu. Karena tanpa kita membatasi gerak kita, virus ini nanti tetap akan terus menyebar terus dan tidak akan bisa berhenti. Karena memang itu tadi, virusnya cukup ganas, bisa bertahan di benda-benda dan di udara beberapa waktu lamanya, yang itu menyebabkan sulitnya kita untuk pemberantasan. Dan juga di dunia, di belahan dunia lain, selain Indonesia pun juga ini masih belum terkendali, dan vaksinnya masih belum ketemu. Maksudnya karena vaksin itu prosesnya panjang, sebenarnya peta genetik daripada virus ini sudah bisa dipetakan, tetapi virusnya juga nakal. Virus ini bisa bermutasi beberapa kali. Untuk yang di Jakarta bulan lalu saja itu sudah mengalami mutasi dari virus aslinya sebanyak 9 kali. Yang di Surabaya itu sudah mengalami mutasi genetik sebanyak 13 sampai 15 kali. Maka itu kenapa yang di Surabaya angka kematiannya paling tinggi se-Indonesia, karena virusnya sangat ganas. Kemudian sehingga untuk kesulitan membuat vaksinnya. Ketika virus itu sudah terpetakan lalu dibuat DNA rekombinan bentuk vaksin penangkalnya, kalau dia mutasi maka itu tidak bisa dipakai lagi. Maka itu yang sulit. Jadi kita harus kembalikan semuanya ini kepada Yang Maha Kuasa. Sama setuju, thank you. Jadi memang ini ujian untuk semuanya, bahwa manusia ini tidak ada artinya ketika Tuhan berkehendak bahwa ini ada sebuah virus yang gaib, yang kecil sekali, itu bisa melemahkan kita semuanya. Kita hanya bisa memohon semoga virus ini berhenti, tidak bermutasi lagi, sehingga vaksinnya bisa ketemu, sehingga kita bisa kembali nanti beraktivitas sebagaimana biasa. Jadi adik-adik, selain di rumah itu kita menjaga diri dengan protokol kesehatan, manfaatkan kesempatan ini ketika kita banyak berada di rumah ini untuk meningkatkan ibadah kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahwa artinya semua hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan kuasa Allah saja virus ini nanti akan bisa kita atasi. Tanpa itu, tanpa semua menyadari, tanpa semuanya merendahkan diri kita kepada Tuhan, ketika masih ada kesombongan di antara kita, sulit kita akan memberantas semuanya. Jadi benar-benar saya titip kepada adik-adik semuanya, jangan ikut terbawa arus hoak atau arus-arus yang mengatakan ini
tidak ada yang mengatakan ini hanya rekayasa, yang ini dibesar-besarkan. Ini benar-benar ada dan ini bisa menyerang siapa saja. Jadi mohon untuk hati-hati. Itu ya? Ya. Jadi saya akhiri Zoom meeting saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat, bisa membuka wawasan kita, sedikit menambah pengetahuan, juga bisa menyadarkan kita semuanya bahwa kita ini manusia yang lemah di hadapan virus COVID-19. Jadi kita harus hati-hati. Mohon maaf apabila selama penyampaian ini terkendala teknis tadi jaringannya agak trouble. Mungkin bisa menjadi koreksi untuk kita semuanya ke depan, karena pembelajaran harus online terus. Jadi semuanya belajar dari rumah. Dan saya doakan semoga semuanya sehat selalu. Amin. Sakit, tidak ada yang terdampak virus COVID ini, semuanya tetap sehat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas materi mengenai COVID yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Murti. Jadi terima kasih, sangat bermanfaat dan sangat menambah ilmu buat kita semuanya. Tidak hanya buat adik-adik, tapi juga buat kita semuanya, warga sekolah, warga SMA Negeri 1 Durena. Dr. Murti bisa live, jadi silahkan bisa meninggalkan Zoom hari ini. Terima kasih. Anggi, Bella, Naila, Bella. Baik, agenda berikutnya, saya ingin mengendorkan otot dulu. Silakan kalian bisa ambil nafas panjang. Mengendorkan dulu. Kita kendorkan. Otot-otot kita yang tegang kita kendorkan. Jadi sekali lagi dan penggunaan masker banyak. Jadi dalam satu hari itu hanya 4 sampai dengan 5 jam saja. Tidak boleh lebih. Oke? Jadi masker itu 4 sampai Cindy, halo Cindy. Sangat bermanfaat. Dan Jawa Timur posisi terserang COVID-nya ternyata tertinggi se-Indonesia. Kita harus tetap waspada. Itu perlu diingat. Siap, Bu, siap. Kendorkan dulu otot-ototnya yang tegang. Setelah ini nanti agendanya adalah acara penutupan. Setelah acara penutupan seperti biasanya nanti kita adakan foto bersama. Jadi untuk ada dokumentasinya, kita akan foto bersama terlebih dahulu setelah selesai penutupan. Kita akan persiapan terlebih dahulu untuk acara penutupan. Semuanya mohon di-mute, mic semuanya mohon di-mute, jangan ada yang dibuka. Siap. Siap. Video silakan dibuka, tetapi untuk mic silakan di-mute. Jangan ada suara. Baik, sekarang kita akan memulai acara penutupan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi acara penutupan ini akan kita mulai. Untuk rundown penutupan MPLS SMA Negeri 1 Durenan via telekonferensi Zoom tahun pelajaran 2020-2021. Agendanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Yang ketiga, sambutan Ketua Pelaksana MPLS dan dilanjutkan penutupan MPLS. Yang keempat, pelepasan tanda peserta MPLS secara simbolis dan diikuti oleh seluruh peserta didik baru. Yang kelima adalah doa dan yang keenam adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Jadi untuk pembukaan kali ini kita baca bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yaitu menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang akan dibawakan oleh Paduan Suara SMA Negeri 1 Durenan yang akan diwakili oleh 4 siswa. Tetapi untuk anggota dari Paduan Suara SMA Negeri 1 Durenan itu lebih dari 30 siswa. Oke, disilakan untuk Paduan Suara SMA Negeri 1 Durenan. Kehadiratmu Tuhan, Allah Tuhan yang esa, pujiku untukmu dari yakinku teguh. Jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami
Kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Belum sunscreen. Oh, sorry. Ya, itu tadi adalah dari paduan suara yang bisa kalian saksikan. Itu masih sebagian, jadi masih sebagian dari siswa yang masuk ke dalam ekskul paduan suara. Nah, itu nanti kalau kalian ingin masuk di paduan suara, dipersilahkan. Untuk menambah ilmu kita, juga menambah pengalaman kita. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana MPLS dan dilanjutkan penutupan MPLS. Kepada yang bertugas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, atau juga ini bisa selamat pagi atau selamat pagi setengah siang. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang tersayang, kakak-kakak OSIS SMA Negeri 1 Durenan dan anak-anakku peserta didik baru yang sangat saya banggakan. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini, Rabu 15 Juli 2020, kita sudah sampai di penghujung kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Durenan tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan dan kebaikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia dari OSIS yang dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab serta kerja keras tak kenal lelah sehingga kegiatan MPLS via Telezoom ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa kelas 10 yang telah mengikuti kegiatan MPLS via Telezoom selama 3 hari ini. Dan kami selaku perwakilan dari panitia MPLS juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada siswa yang belum bisa bergabung di Telezoom karena terbatasnya partisipan. Tapi kalian tidak usah berkecil hati karena kegiatan MPLS ini sudah ditayangkan di YouTube. Jadi bagi kalian yang belum bisa mengikuti live di Telezoom, kalian bisa melihatnya di YouTube dan itu juga sudah kita anggap kalian telah mengikuti kegiatan MPLS dan berhak untuk mengisi daftar hadir di link Google Form yang sudah kami share di grup WA. Anak-anakku yang saya banggakan, di pundak mulah nasib bangsa ini berada.
Di tanganmulah prestasi SMA Negeri 1 Durenan ini kamu lanjutkan. Berkreasilah selagi kamu bisa. Taklukkan semua tantangan yang ada di depan kalian. Semoga kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. Bersama SMA Negeri 1 Durenan, semoga bisa menghantarkan kalian menuju cita-cita yang kalian idam-idamkan. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Durenan. Cintailah alma mater kita dan sukses selalu buat kalian. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Rabu 15 Juli 2020 jam 10:12. Nah, 10:12 pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS via telezoom tahun pelajaran 2020-2021 yang telah diikuti oleh 306 peserta didik secara resmi saya nyatakan selesai dan diakhiri. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya pribadi serta wakil dari seluruh panitia MPLS mengucapkan mohon maaf apabila pelaksanaan MPLS ini banyak sekali kekurangannya. Kekurangan itu adalah milik kami. Kekilapan itu adalah milik manusia. Jadi mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Agenda berikutnya yaitu pelepasan tanda peserta MPLS secara simbolis dan diikuti oleh seluruh peserta didik baru. Kepada yang bertugas disilahkan. Monggo, ini masih share screen-nya di-stop dulu. Ada Wildan, guys. Kok Wildan? Wildan. Tommy harap tenang, Tommy harap tenang. Cintaku bukan di atas berdos. Wes. Bisa foto keluar kerja. Halo Naila. Halo Bella. Anggi. Buri Kakak mana kakak? Cepot. Silakan dilepas. Di ID card-nya silakan semuanya saja dilepas. Yes. Bisa dilepas semuanya. Lepas. Mana kakak? Bisa mimpin doa. Ya, silakan dilepas dulu. Amin. Jangan lift dulu karena ini masih banyak acaranya ya.
Oke, di-mute dulu, di-mute, Mas. Di-mute all untuk partisipan. Jangan. Pak. Baik, kita lanjutkan untuk acara penutupan kita kali ini. Acara yang kelima yaitu doa. Acara yang kelima yaitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah doa itu nanti masih ada upacara masih ada acara penutupan. Baik, untuk acara doa ini kita berdoa bersama-sama. Saya pandu dari sini. Semoga acara MPLS ini yang sudah kamu alami selama ini itu bermanfaat bagi kalian. Berdoa, silakan. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Amin. Acara berikutnya yaitu penutup. Jadi untuk menutup acara pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Agenda berikutnya yaitu kita adakan foto bersama. Atau ini ada tayangan. Jadi sebentar, ini ada tayangan. Bisa di-share screen untuk operator. Silakan bisa di-share screen. Ini ada foto-foto. Silakan bisa dilihat. Yo Mas, mata Mas, mata. Itu merupakan foto pembukaan MPLS pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Ya. Berikutnya ada foto-foto kegiatan MPLS atau pada saat telezoom. Itu foto kalian saat telezoom. Berikutnya Mas. Ini adalah sebagian dari foto-foto kegiatan SMA Negeri 1 Durenan. Jadi ini adalah pada saat Mugus yang baru saja tahun 2019. Itu titit ya anjing. Di-mute Mas mungkin untuk partisipannya. Ya. Foto berikutnya yaitu foto Jumat Sehat. Itu adalah tiap hari Jumat itu nanti kita bergantian. Setiap hari Jumat pagi itu ada Jumat Sehat, ada Jumat Bersih. Jadi itu nanti bergantian. Jumat Sehat kita bisa melaksanakan jalan sehat, bisa juga melaksanakan senam seperti yang kalian lihat di foto, di tayangan PowerPoint. Berikutnya Mas. Nah, itu untuk foto-foto Jumat Bersih. Itu yang membawa tempat sampah itu adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Durenan. Jadi meskipun dia sudah bertindak sebagai Ketua OSIS, tapi dia bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya, bagi siswa-siswa yang ada yang dipimpinnya. Itu juga ada foto bersih-bersih sungai yang di atas coba. Foto bersih sungai dan foto penanaman 1000 pohon di Bukit Tunggangan. Itu yang menanam adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Durenan berikut sama wakil kepala sekolahnya. Lanjut Mas. Foto kegiatan sosial, jadi setiap saat, setiap mungkin ada kematian atau mungkin ada yang perlu bantuan, itu nanti kita selalu siap. Jadi di sini ada pundi amal, kemudian di sebelah kanan itu adalah foto pada saat kita takziah bersama-sama. Lanjut. Nah, jargon semanduan, kalau ada kata-kata SMA Negeri 1 Durenan, sehat, berprestasi, yes, itu adalah jargon SMA Negeri 1 Durenan. Jadi sekali lagi, SMA Negeri 1 Durenan, sehat, berprestasi, yes. Bu, jargon apa Bu? Kakak mana kakak?
Kakak di sini, Agenda Kak. berikutnya, ya sudah. Agenda berikutnya adalah kita melaksanakan foto bersama. Yang penting kalian tetap sehat dan tetap semangat. Oke, foto bersama. Ayo mabar. Semua video tolong dibuka. Video semuanya diaktifkan. Semua video diaktifkan. Kita akan mengadakan foto Gipalo, bersama. Bang. Monggo. Semuanya saja di sini. Itu gratis. Belok. Kon motor. Ya, yang belum videonya mohon diaktifkan. Kakak OSIS paduan suara siswa yang ada di sini semuanya bisa ikut foto bersama. Ayo, Mbak. Monggo. Ayo. Kita bisa foto bersama Casi nih Inggris. Oi. Lu Wildan guys. Wildan ini Rono malah nang SMA Wildan nih. Tio. Lah yo Ari. Ya Wildan nih, bisa ditinggal loh kancane. Lah yo Ari. Mata nih lah. Astagfirullahaladzim. Kau mau mata-mata nih. Lah kena dulu. Awak mencuri. Wis to napa? Sudah. Bu masuknya kapan, Bu? Masuknya kapan? Mungkin bisa di-scroll. Bu, masuknya kapan? Masuknya tahun depan, Dek. Untuk pembagian kelas nanti ada sedikit perubahan, jadi nanti akan kita bagikan lewat WA group. Jangan khawatir. Jadi untuk link absen sama pembagian kelas yang sudah fix itu nanti akan kita bagikan di WA group. Udah tahu. Siap. Harap. Bu, kelasnya ganti, Bu. Anak 34, saya cowok sendiri, Bu. Iya. Kelasnya ganti, Bu. Menggantikan sendiri, satu sendiri menggantikan sendiri. Bu. Iya, itu masih ada. Orang 34, saya cowok sendiri, Bu. Itu nanti ada pembagian lagi. Fitnya itu masih. Jangan percepat jamul kiamat, Bu. Baik, untuk acara MPLS kita melalui telezoom ini kita akhiri sampai di sini saja. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata dari saya. Gak usah minta maaf pun, saya sudah maafkan kok, Bu. Kakak. Iya, tunggu Pokoknya itu nanti salah. selanjutnya. Tidak tahu dulu salah. Itu di WA group. Silakan list terlebih dahulu. Saya sangat Saiki maaf. Iki sohan enggak jaklak. Ngawal, Sing didone 5.000 kok tak didone